kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktikum fisika dengan topik pengukuran. Praktikum ini sudah kami lakukan di SMA N1 Jember pada tanggal 15 Oktober 2025. Oke, sebelum kita masuk ke hasil, saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang mengapa kami melakukan praktikum pengukuran di fisika. Karena balik lagi ke awal, sejak zaman dulu itu kan sebenarnya manusia itu memang sudah punya alat pengukurannya masing-masing. Tapi saat itu alat ukurnya masih tidak baku. Contohnya kayak jengkal, hasta, atau depa. Nah, itu menyebabkan hasilnya sering berbeda-beda karena memang tidak baku. Dan tidak baku itu kan karena mereka menggunakan tubuhnya masing-masing, jadi pastinya berbeda-beda hasilnya. Oke, untuk sekarang di yang modern ini kita emang udah punya alat ukur yang lebih akurat atau yang disebut alat ukur yang baku. Tetapi meskipun dibilang baku atau lebih akurat, masih ada perbedaan hasil pengukuran karena disebabkan bisa oleh ketelitiannya masing-masing alat, atau kita yang salah membaca skala, ataupun cara penggunaannya aja emang yang salah. Halo semuanya, nama aku Zilan Zolila, aku dari absen 36. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang slide yang kedua. Nah, pemahaman singkat dengan slide yang kedua, itu tujuan utama kami melakukan praktikum ini agar melatih kami cara agar bisa melakukan pengukuran secara benar dan teliti. Dan juga agar kami bisa memahami bagaimana sih cara melakukan pengukuran tunggal dan juga pengukuran berulang dengan benar. Nah, kami juga ingin mengetahui nilai skala terkecil atau yang bisa disebut NST dari setiap alat ukur yang digunakan. Dan kita juga bisa, dan setelah itu menghitung ketidakpastian dari hasil pengukuran tersebut. Selain itu, kami membandingkan dari hasil pengukuran berbagai alat ukur agar bisa melihat seberapa besar perbedaan ketelitian di antara alat yang sederhana seperti mistar dan alat yang ketelitiannya lebih tinggi yaitu mikrometer stroke dan juga neraca digital. Perkenalkan, nama saya Olivia Yuri dari absen 29. Dalam praktikum ini kami menggunakan beberapa alat ukur dasar. Alat panjang yang kami gunakan adalah mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Untuk mengukur massa kami menggunakan neraca nonius, 3 lengan, dan neraca digital. Kami juga menggunakan termometer untuk memastikan suhu ruangan stabil saat pengukuran. Objek yang kami ukur terdiri dari balok kayu, pipa berongga, dan kelereng, dan juga beban logam 50 gram. Nah, objek ini kami pilih karena bentuknya sederhana sehingga cocok untuk dilakukan pengukuran dengan berbagai alat yang berbeda. Langkah pengukuran kami lakukan secara sistematis. Pertama, setiap alat kami kalibrasi terlebih dahulu untuk memastikan 0 alat tepat. Setelah itu, kami melakukan pengukuran pada setiap objek sebanyak 3 kali pengulangan. Setiap hasil kami catat dan kami hitung nilai ketidakpastiannya. Cara ini kami lakukan untuk mengurangi kesalahan acak dan untuk memastikan hasil yang diperoleh lebih mendekati dengan nilai sebenarnya. Kami juga memastikan cara membaca skala dilakukan dengan posisi mata sejajar agar tidak terjadi kesalahan paralaks. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Krisbaka dari kelas 103 nomor absen 23 dari kelompok 4. Panjang balok yang kami ukur menggunakan 2 alat, yaitu mistar dan jangka sorong. Panjang balok berdasarkan hasil pengukuran mistar menunjukkan angka 7,70 cm, sedangkan panjang balok berdasarkan hasil pengukuran jangka sorong menunjukkan angka 7,40 cm. Untuk lebar dan tinggi, hasil pengukuran berdasarkan mistar menunjukkan angka 2,55 cm,
Sedangkan hasil pengukuran berdasarkan jangka sorong menunjukkan 2,23 cm. Alat mistar memiliki ketidakpastian 0,05 cm, sedangkan jangka sorong memiliki ketidakpastian 0,025 cm. Hal ini menunjukkan perbedaan ketelitian yang cukup jelas. Mistar memiliki skala terkecil yaitu 0,1 cm, sedangkan jangka sorong memiliki skala terkecil 0,005 cm. Nilai skala terkecil yang lebih kecil membuat jangka sorong mampu memberikan hasil yang lebih teliti. Untuk mengukur diameter kelereng, kita menggunakan alat yaitu mikrometer skrup. Setelah melakukan 3 kali pengukuran, didapatkan diameter rata-rata yaitu 15,17 mm dengan ketidakpastian 0,005 mm. Hasil ini sangat stabil dan tidak banyak berubah pada setiap pengulangan. Hal ini menunjukkan bahwa mikrometer skrup memiliki tingkat ketelitian yang tinggi karena memiliki nilai skala yang sangat kecil. Alat ini cocok digunakan saat pengukuran membutuhkan ketepatan nilai yang tinggi. Oke, untuk pengukuran massa kami menggunakan 2 jenis neraca. Yang pertama neraca digital dan yang kedua neraca Ohaus 3 lengan. Nah, untuk neraca Ohaus 3 lengan kami itu memperoleh hasil 49,50 gram dengan ketidakpastian 0,05 gram. Sementara untuk neraca digital kami itu memperoleh hasil 51,20 gram dengan ketidakpastian 0,004 gram. Jadi perbedaan hasil ini tuh terjadi karena perbedaan tingkat ketidaktelitian pada alat. Misalnya neraca digital itu kan mampu membaca perubahan massa yang sangat kecil karena itu sensornya sensitif, sedangkan neraca 3 lengan lebih sederhana sehingga dia itu tidak bisa seteliti neraca digital. Selanjutnya aku bakal bahas slide yang ke-8. Nah, dari hasil pengukuran terlihat jelas bahwa semakin kecil nilai skala terkecilnya, maka akan semakin tinggi tingkat ketelitiannya. Mistar memiliki ketelitian yang rendah, sedangkan mikrometer skrup dan juga neraca digital memiliki ketelitian yang paling tinggi. Pengukuran berulang membantu menekankan kesalahan acak, sehingga hasil akhir lebih mendekati nilai yang sebenarnya. Ketelitian alat sangat penting karena akan mempengaruhi keakuratan data yang diperoleh dalam setiap percobaan fisika. Hasil praktikum ini sesuai dengan teori dasar pengukuran. Setiap alat ukur memiliki tingkat ketelitian yang berbeda, sehingga hasil pengukuran pun tidak sama. Faktor utama yang menyebabkan perbedaan ini antara lain yaitu titik nol alat, kesalahan parallaks, dan proses kalibrasi. Jika alat dikalibrasi dengan benar dan cara pengukuran dilakukan sesuai prosedur, maka kesalahan bisa ditekan seminimal mungkin. Ini membuktikan pentingnya pemahaman tentang karakteristik alat ukur sebelum digunakan. Dari praktikum ini, kami menyimpulkan bahwa pengukuran tunggal lebih cepat tetapi kurang akurat. Pengukuran berulang menghasilkan data yang lebih teliti dan lebih mendekati nilai sebenarnya. Ketelitian alat sangat berpengaruh terhadap hasil pengukuran. Kami menyarankan praktikan untuk selalu melakukan kalibrasi alat sebelum digunakan, membaca skala dengan posisi mata sejajar, dan memastikan alat ukur dalam kondisi baik. Dengan cara itu, kesalahan pengukuran bisa diminimalkan dan data yang dihasilkan menjadi lebih andal.